depositonya. Gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan sehingga pemerintah harus membayar dana beserta bunga dan denda ke CMNP. Sementara itu pihak Kementerian Keuangan menagih balik utang terhadap Jusuf Hamka. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar rupiah ke negara. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban pada Senin 12 Juni lalu. Ronald mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 3 perusahaan yang terafiliasi dengan CMNP. Namun dirinya tidak merinci nominal utang CMNP tersebut. Sementara itu Jusuf Hamka membantah pernyataan Kementerian Keuangan yang menagih utang CMNP. Jusuf Hamka mengatakan perusahaannya tidak memiliki utang ke pemerintah terkait PLPI itu. Dirinya bahkan menegaskan siap memberikan 100 miliar rupiah jika memang perusahaannya terbukti berutang dengan pemerintah. Dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka berharap pemerintah segera membayarkan utang atas PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Menurutnya, utang tetap harus dibayar karena merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun jika pemerintah enggan membayar, Jusuf hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hal itu disampaikan Jusuf setelah memenuhi panggilan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, persoalan utang ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Siapapun presiden yang menjabat, maka itu menjadi tanggung jawab untuk membayarnya. Pasalnya, utang tersebut merupakan utang negara, bukan utang presiden. Jusuf Hamka lantas memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah bersikap kooperatif. Jusuf hanya tinggal menanti keputusan dari bendahara negara untuk melunasi utang. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain memohon, karena merupakan rakyat biasa. Dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Pengusaha Jusuf Hamka mendadak mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Namun pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu enggan menjawab soal tujuan kedatangannya. Jusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam. Ia mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Bos jalan tol itu turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya. Namun Jusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat ditanya awak media soal tujuan kedatangannya, Jusuf Hamka mengaku tak tahu. Tetapi menurut kabar yang diterima Tribun News, Jusuf dijadwalkan akan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Jusuf Hamka menagih utang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu jika sekiranya Jusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Jadi lebih lengkapnya nanti, insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang Konflik makin memanas, pengusaha Jusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia bahkan mengajak Sri Mulyani untuk mengadakan konferensi pers bersama. Konferensi pers itu digelar untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Pernyataan itu disampaikan Jusuf Hamka kepada wartawan pada Senin 12 Juni 2023. Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan menyatakan masih mempertimbangkan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menagih utang yang dimiliki pendiri CMNP Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, Jusuf curiga Sri Mulyani diberikan informasi tak benar oleh anak buahnya. Hal itu bertujuan agar pemerintah tidak membayar utang 800 miliar rupiah ke CMNP. Jusuf mengaku kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan yang justru menyerang balik dirinya dengan menuduh punya utang ratusan miliar ke negara.
Ia menegaskan bahwa CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah. Yusuf mengatakan hal itu karena perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, ia ingin dipertemukan langsung dengan bendahara negara untuk menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah. Dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah saya ngadu kepada Allah aja. Bos Jalan Tol Yusuf Hamka mengaku kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara sebesar 800 miliar rupiah yang tak kunjung dibayarkan pemerintah. Diakuinya ia sudah pernah bertemu dengan sang bendahara negara, tetapi dinilai banyak alasan. Pada menurutnya ia hanya ingin menagih haknya sebagai rakyat. Adapun pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Uang deposito Yusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Jika ditotal keseluruhan utang negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Namun menurut keputusan MA, nominal utang yang harus dibayarkan pemerintah sebesar 179,46 miliar rupiah. Kendati demikian, Yusuf ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam 2 minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang. Yusuf juga kecewa dengan sikap Menko Sri Mulyani yang irit bicara soal utang 800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama, padahal ia telah menyampaikan berkas-berkas utang negara. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan reaksi perihal bos jalan tol Yusuf Hamka yang menagih hutang pemerintah. Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih hutang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya Yusuf Hamka diketahui mengumumkan jika hutang sebesar 800 miliar pemerintah Indonesia padanya belum dilunasi. Bahkan pihak Kemenko Polhukam siap membantu Yusuf Hamka untuk menagih hutang pemerintah. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagih utang kepada pemerintahan sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya 100 kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya, CMNP, tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki utang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya 100 kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya.
Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Keuangan menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Lebih lanjut, Ronald juga menjelaskan utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Sementara itu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau milik dari Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP terseret perkara utang antara pemerintah dengan Yusuf Hamka. Pengusaha jalan tol itu menagih utang ratusan miliar rupiah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dilansir Kompas.com, keluarga Yusuf Hamka merupakan salah satu pemegang saham di CMNP. Sementara pendiri perusahaan tol tersebut adalah Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Namun, ia mundur pada tahun 2003 dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan. Hingga saat ini tidak jelas siapa saja anggota keluarga Cendana yang masih berkiprah di CMNP. Jabatan Direktur Utama ditempati oleh anak Tutut, yakni Danti Indriastuti hingga 2016. Adapun utang ini bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang tak kunjung diganti seusai likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Sementara menurut Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah. CMNP tetap tak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Meski begitu, Yusuf Hamka tak menyerah begitu saja. Ia menempuh upaya hukum untuk menagih pembayaran deposito tersebut hingga ke mahkamah. Kementerian Keuangan serang balik Yusuf Hamka soal penagihan hutang pemerintah. Setelah ditagih hutang 800 miliar, kini Kemenko buka-bukaan soal hutang Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan atau Kemenko menyatakan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP memiliki hutang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons dari penagihan piutang terhadap CMNP yang diajukan oleh pemiliknya Yusuf Hamka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Ronald Silaban mengatakan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap 3 entitas grup Citra atau grup CMNP. Namun ia tidak merinci nominal hutang CMNP. Hutang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto Tribunars. Kasus utang piutang pemerintah dengan Yusuf Hamka memanas setelah Kementerian Keuangan menyebut perusahaan grup Citra juga memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Namun pernyataan itu dibantah oleh Yusuf Hamka. Pengusaha tersebut mengklaim Menteri Keuangan salah data yang bersumber dari anak buahnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Babah Alun, CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Oleh karenanya, Yusuf menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI. Apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika nantinya CMNP terbukti memiliki utang BLBI, ia akan mengganti 100 kali lipat. Yusuf Hamka berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Menko, tujuannya untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya Kemenko menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Ronald Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Utang itu berasal
ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Haradijanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Pengusaha Yusuf Hamka membantah bahwa perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP memiliki utang kepada pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia pun ingin bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meluruskan hal itu karena takut anak buah Kemenkeu salah dalam memberikan data. Diketahui sosok yang menyampaikan adanya utang di perusahaan tersebut ialah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban. Dikutip dari Bangkapos.com, Ronald Silaban menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara sejak bulan Maret 2022. Ia diketahui juga merupakan seorang komisaris di Bank Mandiri. Pria yang lahir di Pekanbaru 23 April 1966 itu juga menjabat sebagai Direktur Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Ia diangkat menjadi Kepala BPPK pada 28 Juni 2018 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ronald juga dinobatkan oleh Sri Mulyani menjadi orang terkaya di Indonesia. Sebab Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu mengelola harta kekayaan sebesar 11.455 triliun rupiah. Namun harta kekayaan tersebut merupakan aset pemerintah pusat. Sementara jumlah kekayaan Ronald sendiri sebesar 53,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2021. Diketahui sebelumnya Ronald Silaban menanggapi soal penagihan piutang terhadap perusahaan CMNP yang diajukan oleh Yusuf Hamka sang pemilik. Ia mengatakan grup Citra yang juga terdapat CMNP di dalamnya memiliki ratusan miliar rupiah ke pemerintah. Ronald menyebut bahwa pihak Kemenkeu masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra tersebut. Namun hal itu pun dibantah oleh Yusuf Hamka yang menantang pemerintah untuk membuktikan utang itu. Jika terbukti CMNP memiliki utang, maka ia bersedia mengganti 100 kali lipat. Pengusaha Yusuf Hamka mengklaim bahwa utang pemerintah adalah 1,25 triliun rupiah jika merujuk pada hitungan Mahkamah Agung. Namun dalam putusan MA menyebut bahwa nominal yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 179,46 miliar rupiah. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu pun mengungkap alasan dibalik utang yang menjadi berkali-kali lipat tersebut. Yusuf Hamka menyebut perkara itu bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun saat krisis moneter di tahun 1998 itu semuanya dilikuidasi. Tetapi sayang uang deposito Yusuf tak dapat dicairkan sampai sekarang karena tudingan bahwa CMNP terafiliasi satu kepemilikan dengan Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan, sehingga denda yang dibayarkan seharusnya 600%. Oleh sebab itu, dari yang pokok utangnya hanya 179 miliar rupiah menjadi 1,25 triliun rupiah ditambah 1 kali bunga lagi. Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud memeras negara. Oleh karenanya, ia hanya meminta 800 miliar saja. Yusuf juga mengatakan dirinya bersyukur pemerintah mengakui adanya utang 179 miliar rupiah. Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Iya kan, kalau memang dibenarkan. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meminta belas kasihan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara terhadap perusahaannya sebesar 800 miliar rupiah. Ia meminta tolong jika memang uang itu merupakan haknya. Yusuf meminta Kemenkeu untuk mengembalikannya. Yusuf menyebut bahwa dirinya hanyalah rakyat biasa yang menuntut haknya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka seusai memenuhi panggilan dari Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Pertemuan yang berlangsung singkat itu, Yusuf hanya menjelaskan duduk perkara permasalahan saja. Selain itu, jika memungkinkan dirinya akan dipanggil lagi dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat diwawancarai awak media, Yusuf meminta belas kasihan terhadap Sri Mulyani. Ia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD sudah kooperatif dalam menangani kasus piutang perusahaannya.
Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yusuf meminta tolong kepada Sri Mulyani untuk mengembalikan haknya. Dengan wajah memelas, ia menyebut bahwa dirinya hanya rakyat. Jika memang uang ratusan miliar itu dibenarkan sebagai haknya, Yusuf ingin uang itu dikembalikan kepada dirinya. Namun jika bukan merupakan haknya, ia akan mengadu kepada Tuhan dan berusaha ikhlas. Diketahui polemik antara Yusuf Hamka dan Kemenkeu kini tengah menjadi perbincangan, di mana Yusuf Hamka menagih utang negara terhadap perusahaan miliknya PT Citra Mariga Nusa Pala Persada atau CMNP. Namun Kemenkeu justru menyebut bahwa induk perusahaan tersebut memiliki utang kepada negara senilai ratusan miliar rupiah. Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah. Nama Siti Haradijanti Rukmana alias Tutut Soeharto disebut dalam putaran utang piutang Kementerian Keuangan terhadap PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP yang ditagih oleh Yusuf Hamka. CMNP sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Tutut. Lantas seperti apa jejak Tutut di CMNP hingga perusahaan tersebut menagih utang kepada pemerintah? Merunut ke belakang, utang tersebut bermula saat CMNP menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, di mana bank tersebut dimiliki juga oleh Tutut Soeharto. Bank tersebut kemudian ikut berimbas krisis moneter 1998 dan akhirnya mendapatkan suntikan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari pemerintah. Aliran dana BLBI dari negara itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar para pemegang simpanan di bank tersebut. Namun pembayaran untuk CMNP, pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN menolak membayarnya. Alasannya menurut BPPN, perusahaan jalan tol itu kepemilikan sahamnya masih terafiliasi dengan keluarga Cendana. Sementara menurut klaim Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tidak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi pemerintah, CMNP tetap tidak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Hingga saat ini belum jelas bagaimana Tutut Soeharto maupun keluarganya yang mendirikan perusahaan tersebut kemudian tak lagi banyak berkiprah di CMNP. Sosok keluarga Cendana terakhir yang menduduki posisi direksi CMNP adalah Danti Indriastuti Purnamasari yang merupakan anak Tutut Soeharto yang sempat menjabat Direktur Utama CMNP hingga tahun 2016. Tutut juga tercatat sempat menjabat Komisaris Perusahaan hingga kemudian ia mundur pada tahun 2003. Nama Siti Haradijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung eks-presiden RI Soeharto, terseret dalam utang piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya, Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Lantas seperti apa sosok dari Tutut Soeharto sendiri? Putri sulung eks-presiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan 7 yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. Namun setelah Orde Baru tumbang, Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130. Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari PT Cerita Lamtorogung Persada yang bergerak di bidang proyek properti,
pengelolaan jalan tol hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat setelah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang piutang dengan Jusuf Hamka. Awalnya Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Tutut Soeharto sebagai obligor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara. Dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto sebagai obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Diketahui CMNP merupakan perusahaan milik Tutut yang berdiri pada tahun 1978. Selain itu, Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang merupakan bank ditempatkannya dana deposito CMNP juga terafiliasi dengan Tutut. Saat Bank Yama kolaps, seharusnya deposito milik CMNP dibayarkan oleh pemerintah lewat dana bailout BLBI. Namun saat itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional tidak membayarkannya karena CMNP dan Bank Yama terafiliasi nama Tutut. Karena itulah meski sudah ada kesepakatan pembayaran sejak tahun 2016, pelunasan belum dilakukan. Sebelumnya, perkara utang pemerintah kembali mencuat setelah ditagih oleh bos CMNP Jusuf Hamka. Uang senilai 800 miliar rupiah itu bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Nama Haji Muhammad Jusuf Hamka kini tengah menjadi perbincangan publik. Bos jalan tol tersebut menjadi sorotan setelah menagih hutang sebesar 800 miliar kepada pemerintah. Ia bahkan mengaku selama 8 tahun ini telah berupaya menagih hutang tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku tidak ada hasil yang ia dapatkan. Dilansir dari serambinews.com, berikut ini awal mula bos PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, Jusuf Hamka menagih hutang ke pemerintah. Jusuf Hamka menyebut hutang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar 78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun, Bank Yama menjadi salah satu korban krisis moneter pada tahun 1998 sehingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat berbagai perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Pemerintah pun meluncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah hasil dari bantuan likuiditas yang dikenal dengan BLBI yang merupakan bantuan untuk bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan, di mana Bank Yama sendiri saat itu mendapatkan dana talangan dari pemerintah melalui dana BLBI untuk mengembalikan dana nasabah. Namun Jusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tidak dibayarkan karena pemerintah berdalih ada afiliasi perusahaannya dengan perbankan. Sejak saat itu pula Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, Jusuf Hamka kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012. Hasilnya CMNP menang dan Hamka menyebut pemerintah diminta untuk membayar deposito itu termasuk dengan bunganya. Namun sampai tahun 2015, pemerintah belum juga membayar. Jusuf Hamka mengungkapkan hutang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar. Pemerintah mengakui hutang tersebut dan berjanji akan membayar, namun Kemenko meminta diskon. Seharusnya utang beserta bunganya 400 miliar pada 2015, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar. Namun janji itu tidak juga dipenuhi.
Yusuf menyebut hutang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tidak mendapatkan penjelasan. Menko Polhukam Mahfud MD merespons Yusuf Hamka yang menagih hutang 800 miliar ke pemerintah. Mahfud MD menyarankan agar Yusuf Hamka datang langsung ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Apabila memerlukan bantuan, Mahfud MD juga menyatakan siap membantu Yusuf Hamka. Hal itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD dalam keterangan resminya yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam pada Minggu 11 Juni 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD menjelaskan dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 lalu. Kemudian disusul dengan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022, di mana isinya berupa arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengendalian untuk membayarnya. Sebelumnya, Yusuf Hamka mengaku kecewa dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani karena tidak banyak bicara mengenai utang 800 miliar tersebut. Dikatakan Yusuf Hamka, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama perihal itu. Bahkan Yusuf Hamka mengaku sebelumnya juga sudah pernah bertemu dengan Sri Mulyani dan memberikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut. Sebagai informasi, hutang Yusuf Hamka tersebut berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada tahun 1998 silam. Yusuf Hamka diketahui juga telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan hutang tersebut pada tahun 2012 lalu. Kemudian pada tahun 2015 sudah ada perjanjian dengan Kemenko akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjalanan saat itu. Namun sayangnya sampai saat ini hutang tersebut juga tidak kunjung dibayar. Belum diketahui pasti juga berapa akhirnya hutang yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Versi Yusuf Hamka, hutang yang harus dibayar adalah 800 miliar hingga 1,25 triliun beserta bunga 2% per bulan sejak tahun 1998. Sedangkan versi Kemenko adalah 179,4 miliar mengikuti putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015. Berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Kabar soal pengusaha pos jalan tol Yusuf Hamka tagih utang negara menjadi sorotan publik. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, utang tersebut berhubungan dengan kesepakatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk dengan pemerintah. Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani pada 2016, pemerintah sepakat membayarkan 179,5 miliar rupiah ke CMNP. Kewajiban pembayaran pemerintah itu bermula dari penempatan deposito CMNP di Bank Yama yang dilikuidasi pada krisis 1998. Kala itu CMNP tidak menerima dana depositonya dari penjaminan pemerintah, sehingga CMNP mengajukan gugatan terhadap pemerintah untuk tetap membayarkan dana depositonya. Gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan sehingga pemerintah harus membayar dana beserta bunga dan denda ke CMNP. Sementara itu pihak Kementerian Keuangan menagih balik utang terhadap Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar rupiah ke negara. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban pada Senin 12 Juni lalu.
Rionald mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 3 perusahaan yang terafiliasi dengan CMNP. Namun dirinya tidak merinci nominal utang CMNP tersebut. Sementara itu Yusuf Hamka membantah pernyataan Kementerian Keuangan yang menagih utang CMNP. Yusuf Hamka mengatakan perusahaannya tidak memiliki utang ke pemerintah terkait PLPI itu. Dirinya bahkan menegaskan siap memberikan 100 miliar rupiah jika memang perusahaannya terbukti berutang dengan pemerintah. Dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka berharap pemerintah segera membayarkan utang atas PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Menurutnya, utang tetap harus dibayar karena merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun jika pemerintah enggan membayar, Yusuf hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hal itu disampaikan Yusuf setelah memenuhi panggilan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, persoalan utang ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Siapapun presiden yang menjabat, maka itu menjadi tanggung jawab untuk membayarnya. Pasalnya, utang tersebut merupakan utang negara, bukan utang presiden. Yusuf Hamka lantas memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah bersikap kooperatif. Yusuf hanya tinggal menanti keputusan dari bendahara negara untuk melunasi utang. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain memohon, karena merupakan rakyat biasa. Dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Pengusaha Yusuf Hamka mendadak mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Namun pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu enggan menjawab soal tujuan kedatangannya. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam. Ia mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Bos jalan tol itu turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya. Namun Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat ditanya awak media soal tujuan kedatangannya, Yusuf Hamka mengaku tak tahu. Tetapi menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan akan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih utang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu jika sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Jadi lebih lengkapnya nanti, insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang Konflik makin memanas, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia bahkan mengajak Sri Mulyani untuk mengadakan konferensi pers bersama. Konferensi pers itu digelar untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Pernyataan itu disampaikan Yusuf Hamka kepada wartawan pada Senin 12 Juni 2023. Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan menyatakan masih mempertimbangkan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menagih utang yang dimiliki pendiri CMNP Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, Yusuf curiga Sri Mulyani diberikan informasi tak benar oleh anak buahnya. Hal itu bertujuan agar pemerintah tidak membayar utang 800 miliar rupiah ke CMNP. Yusuf mengaku kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan yang justru menyerang balik dirinya dengan menuduh punya utang ratusan miliar ke negara. Ia menegaskan bahwa CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah. Yusuf mengatakan hal itu karena perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, ia ingin dipertemukan langsung dengan bendahara negara untuk menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah. Dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja.
Bos Jalan Tol Yusuf Hamka mengaku kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara sebesar 800 miliar rupiah yang tak kunjung dibayarkan pemerintah. Diakuinya ia sudah pernah bertemu dengan sang bendahara negara, tetapi dinilai banyak alasan. Pada menurutnya ia hanya ingin menagih haknya sebagai rakyat. Adapun pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Uang deposito Yusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Jika di total keseluruhan utang negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Namun menurut keputusan MA, nominal utang yang harus dibayarkan pemerintah sebesar 179,46 miliar rupiah. Kendati demikian, Yusuf ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam 2 minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang. Yusuf juga kecewa dengan sikap Menko Sri Mulyani yang irit bicara soal utang 800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama, padahal ia telah menyampaikan berkas-berkas utang negara. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja, ya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan reaksi perihal bos jalan tol Yusuf Hamka yang menagih hutang pemerintah. Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih hutang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya Yusuf Hamka diketahui mengumumkan jika hutang sebesar 800 miliar pemerintah Indonesia padanya belum dilunasi. Bahkan pihak Kemenko Polhukam siap membantu Yusuf Hamka untuk menagih hutang pemerintah. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagih utang kepada pemerintahan sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya 100 kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya, CMNP, tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki utang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya 100 kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Keuangan menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Cilapan mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Lebih lanjut, Ronald juga menjelaskan utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau
atau Tutut Soeharto. Sementara itu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau milik dari Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP terseret perkara utang antara pemerintah dengan Yusuf Hamka. Pengusaha jalan tol itu menagih utang ratusan miliar rupiah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dilansir Kompas.com, keluarga Yusuf Hamka merupakan salah satu pemegang saham di CMNP. Sementara pendiri perusahaan tol tersebut adalah Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Namun, ia mundur pada tahun 2003 dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan. Hingga saat ini tidak jelas siapa saja anggota keluarga Cendana yang masih berkiprah di CMNP. Jabatan Direktur Utama ditempati oleh anak Tutut, yakni Danti Indriastuti hingga 2016. Adapun utang ini bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang tak kunjung diganti seusai likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Sementara menurut Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah. CMNP tetap tak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Meski begitu, Yusuf Hamka tak menyerah begitu saja. Ia menempuh upaya hukum untuk menagih pembayaran deposito tersebut hingga ke mahkamah. Kementerian Keuangan serang balik Yusuf Hamka soal penagihan hutang pemerintah. Setelah ditagih utang 800 miliar, kini Kemenko buka-bukaan soal hutang Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan atau Kemenko menyatakan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP memiliki hutang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons dari penagihan piutang terhadap CMNP yang diajukan oleh pemiliknya Yusuf Hamka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap 3 entitas grup Citra atau grup CMNP. Namun ia tidak merinci nominal hutang CMNP. Hutang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto Tribunars. Kasus utang piutang pemerintah dengan Yusuf Hamka memanas setelah Kementerian Keuangan menyebut perusahaan grup Citra juga memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Namun pernyataan itu dibantah oleh Yusuf Hamka. Pengusaha tersebut mengklaim Menteri Keuangan salah data yang bersumber dari anak buahnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Babah Alun, CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Oleh karenanya, Yusuf menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI. Apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika nantinya CMNP terbukti memiliki utang BLBI, ia akan mengganti 100 kali lipat. Yusuf Hamka berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Menko, tujuannya untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya Kemenko menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto.
Pengusaha Yusuf Hamka membantah bahwa perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP memiliki utang kepada pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia pun ingin bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meluruskan hal itu karena takut anak buah Kemenkeu salah dalam memberikan data. Diketahui sosok yang menyampaikan adanya utang di perusahaan tersebut ialah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban. Dikutip dari Bangkapos.com, Ronald Silaban menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara sejak bulan Maret 2022. Ia diketahui juga merupakan seorang komisaris di Bank Mandiri. Pria yang lahir di Pekanbaru 23 April 1966 itu juga menjabat sebagai Direktur Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Ia diangkat menjadi Kepala BPPK pada 28 Juni 2018 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ronald juga dinobatkan oleh Sri Mulyani menjadi orang terkaya di Indonesia. Sebab Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu mengelola harta kekayaan sebesar 11.455 triliun rupiah. Namun harta kekayaan tersebut merupakan aset pemerintah pusat. Sementara jumlah kekayaan Ronald sendiri sebesar 53,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2021. Diketahui sebelumnya Ronald Silaban menanggapi soal penagihan piutang terhadap perusahaan CMNP yang diajukan oleh Yusuf Hamka sang pemilik. Ia mengatakan grup Citra yang juga terdapat CMNP di dalamnya memiliki ratusan miliar rupiah ke pemerintah. Ronald menyebut bahwa pihak Kemenkeu masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra tersebut. Namun hal itu pun dibantah oleh Yusuf Hamka yang menantang pemerintah untuk membuktikan utang itu. Jika terbukti CMNP memiliki utang, maka ia bersedia mengganti 100 kali lipat. Pengusaha Yusuf Hamka mengklaim bahwa utang pemerintah adalah 1,25 triliun rupiah jika merujuk pada hitungan Mahkamah Agung. Namun dalam putusan MA menyebut bahwa nominal yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 179,46 miliar rupiah. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu pun mengungkap alasan dibalik utang yang menjadi berkali-kali lipat tersebut. Yusuf Hamka menyebut perkara itu bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun saat krisis moneter di tahun 1998 itu semuanya dilikuidasi. Tetapi sayang uang deposito Yusuf tak dapat dicairkan sampai sekarang karena tudingan bahwa CMNP terafiliasi satu kepemilikan dengan Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan, sehingga denda yang dibayarkan seharusnya 600%. Oleh sebab itu, dari yang pokok utangnya hanya 179 miliar rupiah menjadi 1,25 triliun rupiah ditambah 1 kali bunga lagi. Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud memeras negara. Oleh karenanya, ia hanya meminta 800 miliar saja. Yusuf juga mengatakan dirinya bersyukur pemerintah mengakui adanya utang 179 miliar rupiah. Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Iya kan, kalau memang dibenarkan. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meminta belas kasihan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara terhadap perusahaannya sebesar 800 miliar rupiah. Ia meminta tolong jika memang uang itu merupakan haknya. Yusuf meminta Kemenkeu untuk mengembalikannya. Yusuf menyebut bahwa dirinya hanyalah rakyat biasa yang menuntut haknya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka seusai memenuhi panggilan dari Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Pertemuan yang berlangsung singkat itu, Yusuf hanya menjelaskan duduk perkara permasalahan saja. Selain itu, jika memungkinkan dirinya akan dipanggil lagi dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat diwawancarai awak media, Yusuf meminta belas kasihan terhadap Sri Mulyani. Ia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dan
Menko Polhukam Mahfud MD sudah kooperatif dalam menangani kasus piutang perusahaannya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yusuf meminta tolong kepada Sri Mulyani untuk mengembalikan haknya. Dengan wajah memelas, ia menyebut bahwa dirinya hanya rakyat. Jika memang uang ratusan miliar itu dibenarkan sebagai haknya, Yusuf ingin uang itu dikembalikan kepada dirinya. Namun jika bukan merupakan haknya, ia akan mengadu kepada Tuhan dan berusaha ikhlas. Diketahui polemik antara Yusuf Hamka dan Kemenkeu kini tengah menjadi perbincangan, di mana Yusuf Hamka menagih utang negara terhadap perusahaan miliknya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP. Namun Kemenkeu justru menyebut bahwa induk perusahaan tersebut memiliki utang kepada negara senilai ratusan miliar rupiah. Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah. Nama Siti Haradijanti Rukmana alias Tutut Soeharto disebut dalam putaran utang piutang Kementerian Keuangan terhadap PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP yang ditagih oleh Yusuf Hamka. CMNP sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Tutut. Lantas seperti apa jejak Tutut di CMNP hingga perusahaan tersebut menagih utang kepada pemerintah? Merunut ke belakang, utang tersebut bermula saat CMNP menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, di mana bank tersebut dimiliki juga oleh Tutut Soeharto. Bank tersebut kemudian ikut berimbas krisis moneter 1998 dan akhirnya mendapatkan suntikan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari pemerintah. Aliran dana BLBI dari negara itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar para pemegang simpanan di bank tersebut. Namun pembayaran untuk CMNP, pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN menolak membayarnya. Alasannya menurut BPPN, perusahaan jalan tol itu kepemilikan sahamnya masih terafiliasi dengan keluarga Cendana. Sementara menurut klaim Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tidak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi pemerintah, CMNP tetap tidak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Hingga saat ini belum jelas bagaimana Tutut Soeharto maupun keluarganya yang mendirikan perusahaan tersebut kemudian tak lagi banyak berkiprah di CMNP. Sosok keluarga Cendana terakhir yang menduduki posisi direksi CMNP adalah Danti Indriastuti Purnamasari yang merupakan anak Tutut Soeharto yang sempat menjabat Direktur Utama CMNP hingga tahun 2016. Tutut juga tercatat sempat menjabat Komisaris Perusahaan hingga kemudian ia mundur pada tahun 2003. Nama Siti Haradijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung ex-presiden RI Soeharto, terseret dalam utang piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya, Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Lantas seperti apa sosok dari Tutut Soeharto sendiri? Putri sulung ex-presiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan 7 yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. Namun setelah Orde Baru tumbang, Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130. Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari PT Cerita Lamtorogung Persada yang bergerak di bidang proyek properti,
pengelolaan jalan tol hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat setelah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang piutang dengan Jusuf Hamka. Awalnya Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Tutut Soeharto sebagai obligor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara. Dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto sebagai obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Diketahui CMNP merupakan perusahaan milik Tutut yang berdiri pada tahun 1978. Selain itu, Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang merupakan bank ditempatkannya dana deposito CMNP juga terafiliasi dengan Tutut. Saat Bank Yama kolaps, seharusnya deposito milik CMNP dibayarkan oleh pemerintah lewat dana bailout BLBI. Namun saat itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional tidak membayarkannya karena CMNP dan Bank Yama terafiliasi nama Tutut. Karena itulah meski sudah ada kesepakatan pembayaran sejak tahun 2016, pelunasan belum dilakukan. Sebelumnya, perkara utang pemerintah kembali mencuat setelah ditagih oleh bos CMNP Jusuf Hamka. Uang senilai 800 miliar rupiah itu bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Nama Haji Muhammad Jusuf Hamka kini tengah menjadi perbincangan publik. Bos jalan tol tersebut menjadi sorotan setelah menagih hutang sebesar 800 miliar kepada pemerintah. Ia bahkan mengaku selama 8 tahun ini telah berupaya menagih hutang tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku tidak ada hasil yang ia dapatkan. Dilansir dari serambinews.com, berikut ini awal mula bos PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, Jusuf Hamka menagih hutang ke pemerintah. Jusuf Hamka menyebut hutang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar 78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun, Bank Yama menjadi salah satu korban krisis moneter pada tahun 1998 sehingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat berbagai perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Pemerintah pun meluncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah hasil dari bantuan likuiditas yang dikenal dengan BLBI yang merupakan bantuan untuk bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan, di mana Bank Yama sendiri saat itu mendapatkan dana talangan dari pemerintah melalui dana BLBI untuk mengembalikan dana nasabah. Namun Jusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tidak dibayarkan karena pemerintah berdalih ada afiliasi perusahaannya dengan perbankan. Sejak saat itu pula Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, Jusuf Hamka kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012. Hasilnya CMNP menang dan Hamka menyebut pemerintah diminta untuk membayar deposito itu termasuk dengan bunganya. Namun sampai tahun 2015, pemerintah belum juga membayar. Jusuf Hamka mengungkapkan hutang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar. Pemerintah mengakui hutang tersebut dan berjanji akan membayar, namun Kemenku meminta diskon. Seharusnya utang beserta bunganya 400 miliar pada 2015, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar. Namun janji itu tidak juga dipenuhi.
Yusuf menyebut hutang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tidak mendapatkan penjelasan. Menko Polhukam Mahfud MD merespons Yusuf Hamka yang menagih hutang 800 miliar ke pemerintah. Mahfud MD menyarankan agar Yusuf Hamka datang langsung ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Apabila memerlukan bantuan, Mahfud MD juga menyatakan siap membantu Yusuf Hamka. Hal itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD dalam keterangan resminya yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam pada Minggu 11 Juni 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD menjelaskan dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 lalu. Kemudian disusul dengan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022, di mana isinya berupa arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengendalian untuk membayarnya. Sebelumnya, Yusuf Hamka mengaku kecewa dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani karena tidak banyak bicara mengenai utang 800 miliar tersebut. Dikatakan Yusuf Hamka, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama perihal itu. Bahkan Yusuf Hamka mengaku sebelumnya juga sudah pernah bertemu dengan Sri Mulyani dan memberikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut. Sebagai informasi, hutang Yusuf Hamka tersebut berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada tahun 1998 silam. Yusuf Hamka diketahui juga telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan hutang tersebut pada tahun 2012 lalu. Kemudian pada tahun 2015 sudah ada perjanjian dengan Kemenko akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjalanan saat itu. Namun sayangnya sampai saat ini hutang tersebut juga tidak kunjung dibayar. Belum diketahui pasti juga berapa akhirnya hutang yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Versi Yusuf Hamka, hutang yang harus dibayar adalah 800 miliar hingga 1,25 triliun beserta bunga 2% per bulan sejak tahun 1998. Sedangkan versi Kemenko adalah 179,4 miliar mengikuti putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015. Berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Kabar soal pengusaha pos jalan tol Yusuf Hamka tagih utang negara menjadi sorotan publik. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, utang tersebut berhubungan dengan kesepakatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk dengan pemerintah. Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani pada 2012, pemerintah sepakat membayarkan 179,5 miliar rupiah ke CMNP. Kewajiban pembayaran pemerintah itu bermula dari penempatan deposito CMNP di Bank Yama yang dilikuidasi pada krisis 1998. Kala itu CMNP tidak menerima dana depositonya dari penjaminan pemerintah, sehingga CMNP mengajukan gugatan terhadap pemerintah untuk tetap membayarkan dana depositonya. Gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan sehingga pemerintah harus membayar dana beserta bunga dan denda ke CMNP. Sementara itu pihak Kementerian Keuangan menagih balik utang terhadap Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar rupiah ke negara. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban pada Senin 12 Juni lalu.
Rionald mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 3 perusahaan yang terafiliasi dengan CMNP. Namun dirinya tidak merinci nominal utang CMNP tersebut. Sementara itu Jusuf Hamka membantah pernyataan Kementerian Keuangan yang menagih utang CMNP. Jusuf Hamka mengatakan perusahaannya tidak memiliki utang ke pemerintah terkait PLPI itu. Dirinya bahkan menegaskan siap memberikan 100 miliar rupiah jika memang perusahaannya terbukti berutang dengan pemerintah. Dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka berharap pemerintah segera membayarkan utang atas PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Menurutnya, utang tetap harus dibayar karena merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun jika pemerintah enggan membayar, Jusuf hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hal itu disampaikan Jusuf setelah memenuhi panggilan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, persoalan utang ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Siapapun presiden yang menjabat, maka itu menjadi tanggung jawab untuk membayarnya. Pasalnya, utang tersebut merupakan utang negara, bukan utang presiden. Jusuf Hamka lantas memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah bersikap kooperatif. Jusuf hanya tinggal menanti keputusan dari bendahara negara untuk melunasi utang. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain memohon, karena merupakan rakyat biasa. Dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Pengusaha Jusuf Hamka mendadak mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Namun pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu enggan menjawab soal tujuan kedatangannya. Jusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam. Ia mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Bos jalan tol itu turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya. Namun Jusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat ditanya awak media soal tujuan kedatangannya, Jusuf Hamka mengaku tak tahu. Tetapi menurut kabar yang diterima Tribun News, Jusuf dijadwalkan akan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Jusuf Hamka menagih utang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu jika sekiranya Jusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang Konflik makin memanas, pengusaha Jusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia bahkan mengajak Sri Mulyani untuk mengadakan konferensi pers bersama. Konferensi pers itu digelar untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Pernyataan itu disampaikan Jusuf Hamka kepada wartawan pada Senin 12 Juni 2023. Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan menyatakan masih mempertimbangkan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menagih utang yang dimiliki pendiri CMNP Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, Jusuf curiga Sri Mulyani diberikan informasi tak benar oleh anak buahnya. Hal itu bertujuan agar pemerintah tidak membayar utang 800 miliar rupiah ke CMNP. Jusuf mengaku kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan yang justru menyerang balik dirinya dengan menuduh punya utang ratusan miliar ke negara. Ia menegaskan bahwa CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah. Jusuf mengatakan hal itu karena perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, ia ingin dipertemukan langsung dengan bendahara negara untuk menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah. Dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah saya ngadu kepada Allah aja.
Bos Jalan Tol Yusuf Hamka mengaku kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara sebesar 800 miliar rupiah yang tak kunjung dibayarkan pemerintah. Diakuinya ia sudah pernah bertemu dengan sang bendahara negara, tetapi dinilai banyak alasan. Pada menurutnya ia hanya ingin menagih haknya sebagai rakyat. Adapun pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Uang deposito Yusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Jika ditotal keseluruhan utang negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Namun menurut keputusan MA, nominal utang yang harus dibayarkan pemerintah sebesar 179,46 miliar rupiah. Kendati demikian, Yusuf ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam 2 minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang. Yusuf juga kecewa dengan sikap Menko Sri Mulyani yang irit bicara soal utang 800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama, padahal ia telah menyampaikan berkas-berkas utang negara. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan reaksi perihal bos jalan tol Yusuf Hamka yang menagih hutang pemerintah. Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih hutang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya Yusuf Hamka diketahui mengumumkan jika hutang sebesar 800 miliar pemerintah Indonesia padanya belum dilunasi. Bahkan pihak Kemenko Polhukam siap membantu Yusuf Hamka untuk menagih hutang pemerintah. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagih utang kepada pemerintahan sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya 100 kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya, CMNP, tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki utang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya 100 kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Keuangan menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Cilapan mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Lebih lanjut, Ronald juga menjelaskan utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana
atau Tutut Soeharto. Sementara itu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau milik dari Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP terseret perkara utang antara pemerintah dengan Yusuf Hamka. Pengusaha jalan tol itu menagih utang ratusan miliar rupiah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dilansir Kompas.com, keluarga Yusuf Hamka merupakan salah satu pemegang saham di CMNP. Sementara pendiri perusahaan tol tersebut adalah Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Namun, ia mundur pada tahun 2003 dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan. Hingga saat ini tidak jelas siapa saja anggota keluarga Cendana yang masih berkiprah di CMNP. Jabatan Direktur Utama ditempati oleh anak Tutut, yakni Danti Indriastuti hingga 2016. Adapun utang ini bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang tak kunjung diganti seusai likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Sementara menurut Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah. CMNP tetap tak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Meski begitu, Yusuf Hamka tak menyerah begitu saja. Ia menempuh upaya hukum untuk menagih pembayaran deposito tersebut hingga ke mahkamah. Kementerian Keuangan serang balik Yusuf Hamka soal penagihan hutang pemerintah. Setelah ditagih hutang 800 miliar, kini Kemenko buka-bukaan soal hutang Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan atau Kemenko menyatakan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP memiliki hutang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons dari penagihan piutang terhadap CMNP yang diajukan oleh pemiliknya Yusuf Hamka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap 3 entitas grup Citra atau grup CMNP. Namun ia tidak merinci nominal hutang CMNP. Hutang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto Tribunars. Kasus utang piutang pemerintah dengan Yusuf Hamka memanas setelah Kementerian Keuangan menyebut perusahaan grup Citra juga memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Namun pernyataan itu dibantah oleh Yusuf Hamka. Pengusaha tersebut mengklaim Menteri Keuangan salah data yang bersumber dari anak buahnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Babah Alun, CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Oleh karenanya, Yusuf menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI. Apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika nantinya CMNP terbukti memiliki utang BLBI, ia akan mengganti 100 kali lipat. Yusuf Hamka berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Menko, tujuannya untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya Kemenko menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto.
Pengusaha Yusuf Hamka membantah bahwa perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP memiliki utang kepada pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia pun ingin bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meluruskan hal itu karena takut anak buah Kemenkeu salah dalam memberikan data. Diketahui sosok yang menyampaikan adanya utang di perusahaan tersebut ialah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban. Dikutip dari Bangkapos.com, Ronald Silaban menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara sejak bulan Maret 2022. Ia diketahui juga merupakan seorang komisaris di Bank Mandiri. Pria yang lahir di Pekanbaru 23 April 1966 itu juga menjabat sebagai Direktur Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Ia diangkat menjadi Kepala BPPK pada 28 Juni 2018 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ronald juga dinobatkan oleh Sri Mulyani menjadi orang terkaya di Indonesia. Sebab Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu mengelola harta kekayaan sebesar 11.455 triliun rupiah. Namun harta kekayaan tersebut merupakan aset pemerintah pusat. Sementara jumlah kekayaan Ronald sendiri sebesar 53,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2021. Diketahui sebelumnya Ronald Silaban menanggapi soal penagihan piutang terhadap perusahaan CMNP yang diajukan oleh Yusuf Hamka sang pemilik. Ia mengatakan grup Citra yang juga terdapat CMNP di dalamnya memiliki ratusan miliar rupiah ke pemerintah. Ronald menyebut bahwa pihak Kemenkeu masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra tersebut. Namun hal itu pun dibantah oleh Yusuf Hamka yang menantang pemerintah untuk membuktikan utang itu. Jika terbukti CMNP memiliki utang, maka ia bersedia mengganti 100 kali lipat. Pengusaha Yusuf Hamka mengklaim bahwa utang pemerintah adalah 1,25 triliun rupiah jika merujuk pada hitungan Mahkamah Agung. Namun dalam putusan MA menyebut bahwa nominal yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 179,46 miliar rupiah. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu pun mengungkap alasan dibalik utang yang menjadi berkali-kali lipat tersebut. Yusuf Hamka menyebut perkara itu bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun saat krisis moneter di tahun 1998 itu semuanya dilikuidasi. Tetapi sayang uang deposito Yusuf tak dapat dicairkan sampai sekarang karena tudingan bahwa CMNP terafiliasi satu kepemilikan dengan Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan, sehingga denda yang dibayarkan seharusnya 600%. Oleh sebab itu, dari yang pokok utangnya hanya 179 miliar rupiah menjadi 1,25 triliun rupiah ditambah 1 kali bunga lagi. Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud memeras negara. Oleh karenanya, ia hanya meminta 800 miliar saja. Yusuf juga mengatakan dirinya bersyukur pemerintah mengakui adanya utang 179 miliar rupiah. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Ya kan kalau memang dibenarkan. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meminta belas kasihan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara terhadap perusahaannya sebesar 800 miliar rupiah. Ia meminta tolong jika memang uang itu merupakan haknya. Yusuf meminta Kemenkeu untuk mengembalikannya. Yusuf menyebut bahwa dirinya hanyalah rakyat biasa yang menuntut haknya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka seusai memenuhi panggilan dari Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Pertemuan yang berlangsung singkat itu, Yusuf hanya menjelaskan duduk perkara permasalahan saja. Selain itu, jika memungkinkan dirinya akan dipanggil lagi dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat diwawancarai awak media, Yusuf meminta belas kasihan terhadap Sri Mulyani. Ia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menko
Menko Polhukam Mahfud MD sudah kooperatif dalam menangani kasus piutang perusahaannya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yusuf meminta tolong kepada Sri Mulyani untuk mengembalikan haknya. Dengan wajah memelas, ia menyebut bahwa dirinya hanya rakyat. Jika memang uang ratusan miliar itu dibenarkan sebagai haknya, Yusuf ingin uang itu dikembalikan kepada dirinya. Namun jika bukan merupakan haknya, ia akan mengadu kepada Tuhan dan berusaha ikhlas. Diketahui polemik antara Yusuf Hamka dan Kemenkeu kini tengah menjadi perbincangan, di mana Yusuf Hamka menagih utang negara terhadap perusahaan miliknya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP. Namun Kemenkeu justru menyebut bahwa induk perusahaan tersebut memiliki utang kepada negara senilai ratusan miliar rupiah. Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah. Nama Siti Haradijanti Rukmana alias Tutut Soeharto disebut dalam putaran utang piutang Kementerian Keuangan terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP yang ditagih oleh Yusuf Hamka. CMNP sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Tutut. Lantas seperti apa jejak Tutut di CMNP hingga perusahaan tersebut menagih utang kepada pemerintah? Merunut ke belakang, utang tersebut bermula saat CMNP menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, di mana bank tersebut dimiliki juga oleh Tutut Soeharto. Bank tersebut kemudian ikut berimbas krisis moneter 1998 dan akhirnya mendapatkan suntikan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari pemerintah. Aliran dana BLBI dari negara itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar para pemegang simpanan di bank tersebut. Namun pembayaran untuk CMNP, pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN menolak membayarnya. Alasannya menurut BPPN, perusahaan jalan tol itu kepemilikan sahamnya masih terafiliasi dengan keluarga Cendana. Sementara menurut klaim Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tidak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi pemerintah, CMNP tetap tidak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Hingga saat ini belum jelas bagaimana Tutut Soeharto maupun keluarganya yang mendirikan perusahaan tersebut kemudian tak lagi banyak berkiprah di CMNP. Sosok keluarga Cendana terakhir yang menduduki posisi direksi CMNP adalah Danti Indriastuti Purnamasari yang merupakan anak Tutut Soeharto yang sempat menjabat Direktur Utama CMNP hingga tahun 2016. Tutut juga tercatat sempat menjabat Komisaris Perusahaan hingga kemudian ia mundur pada tahun 2003. Nama Siti Haradijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung ex-presiden RI Soeharto, terseret dalam utang piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya, Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Lantas seperti apa sosok dari Tutut Soeharto sendiri? Putri sulung ex-presiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan 7 yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. Namun setelah Orde Baru tumbang, Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130. Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari PT Cerita Lamtorogung Persada yang bergerak di bidang proyek properti,
pengelolaan jalan tol hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat setelah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang piutang dengan Jusuf Hamka. Awalnya Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Tutut Soeharto sebagai obligor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara. Dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto sebagai obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Diketahui CMNP merupakan perusahaan milik Tutut yang berdiri pada tahun 1978. Selain itu, Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang merupakan bank ditempatkannya dana deposito CMNP juga terafiliasi dengan Tutut. Saat Bank Yama kolaps, seharusnya deposito milik CMNP dibayarkan oleh pemerintah lewat dana bailout BLBI. Namun saat itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional tidak membayarkannya karena CMNP dan Bank Yama terafiliasi nama Tutut. Karena itulah meski sudah ada kesepakatan pembayaran sejak tahun 2016, pelunasan belum dilakukan. Sebelumnya, perkara utang pemerintah kembali mencuat setelah ditagih oleh bos CMNP Jusuf Hamka. Uang senilai 800 miliar rupiah itu bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Nama Haji Muhammad Jusuf Hamka kini tengah menjadi perbincangan publik. Bos jalan tol tersebut menjadi sorotan setelah menagih hutang sebesar 800 miliar kepada pemerintah. Ia bahkan mengaku selama 8 tahun ini telah berupaya menagih hutang tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku tidak ada hasil yang ia dapatkan. Dilansir dari serambinews.com, berikut ini awal mula bos PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, Jusuf Hamka menagih hutang ke pemerintah. Jusuf Hamka menyebut hutang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar 78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun, Bank Yama menjadi salah satu korban krisis moneter pada tahun 1998 sehingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat berbagai perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Pemerintah pun meluncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah hasil dari bantuan likuiditas yang dikenal dengan BLBI yang merupakan bantuan untuk bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan, di mana Bank Yama sendiri saat itu mendapatkan dana talangan dari pemerintah melalui dana BLBI untuk mengembalikan dana nasabah. Namun Jusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tidak dibayarkan karena pemerintah berdalih ada afiliasi perusahaannya dengan perbankan. Sejak saat itu pula Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, Jusuf Hamka kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012. Hasilnya CMNP menang dan Hamka menyebut pemerintah diminta untuk membayar deposito itu termasuk dengan bunganya. Namun sampai tahun 2015, pemerintah belum juga membayar. Jusuf Hamka mengungkapkan hutang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar. Pemerintah mengakui hutang tersebut dan berjanji akan membayar, namun Kemenku meminta diskon. Seharusnya utang beserta bunganya 400 miliar pada 2015, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar. Namun janji itu tidak juga dipenuhi.
Yusuf menyebut hutang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tidak mendapatkan penjelasan. Menko Polhukam Mahfud MD merespons Yusuf Hamka yang menagih hutang 800 miliar ke pemerintah. Mahfud MD menyarankan agar Yusuf Hamka datang langsung ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Apabila memerlukan bantuan, Mahfud MD juga menyatakan siap membantu Yusuf Hamka. Hal itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD dalam keterangan resminya yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam pada Minggu 11 Juni 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD menjelaskan dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 lalu. Kemudian disusul dengan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022, di mana isinya berupa arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengendalian untuk membayarnya. Sebelumnya, Yusuf Hamka mengaku kecewa dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani karena tidak banyak bicara mengenai utang 800 miliar tersebut. Dikatakan Yusuf Hamka, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama perihal itu. Bahkan Yusuf Hamka mengaku sebelumnya juga sudah pernah bertemu dengan Sri Mulyani dan memberikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut. Sebagai informasi, hutang Yusuf Hamka tersebut berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada tahun 1998 silam. Yusuf Hamka diketahui juga telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan hutang tersebut pada tahun 2012 lalu. Kemudian pada tahun 2015 sudah ada perjanjian dengan Kemenko akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah teken perjalanan saat itu. Namun sayangnya sampai saat ini hutang tersebut juga tidak kunjung dibayar. Belum diketahui pasti juga berapa akhirnya hutang yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Versi Yusuf Hamka, hutang yang harus dibayar adalah 800 miliar hingga 1,25 triliun beserta bunga 2% per bulan sejak tahun 1998. Sedangkan versi Kemenko adalah 179,4 miliar mengikuti putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015. Berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Kabar soal pengusaha pos jalan tol Yusuf Hamka tagih utang negara menjadi sorotan publik. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, utang tersebut berhubungan dengan kesepakatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk dengan pemerintah. Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani pada 2012, pemerintah sepakat membayarkan 179,5 miliar rupiah ke CMNP. Kewajiban pembayaran pemerintah itu bermula dari penempatan deposito CMNP di Bank Yama yang dilikuidasi pada krisis 1998. Kala itu CMNP tidak menerima dana depositonya dari penjaminan pemerintah, sehingga CMNP mengajukan gugatan terhadap pemerintah untuk tetap membayarkan dana depositonya. Gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan sehingga pemerintah harus membayar dana beserta bunga dan denda ke CMNP. Sementara itu pihak Kementerian Keuangan menagih balik utang terhadap Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar rupiah ke negara. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban pada Senin 12 Juni lalu.
Rionald mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 3 perusahaan yang terafiliasi dengan CMNP. Namun dirinya tidak merinci nominal utang CMNP tersebut. Sementara itu Jusuf Hamka membantah pernyataan Kementerian Keuangan yang menagih utang CMNP. Jusuf Hamka mengatakan perusahaannya tidak memiliki utang ke pemerintah terkait PLPI itu. Dirinya bahkan menegaskan siap memberikan 100 miliar rupiah jika memang perusahaannya terbukti berutang dengan pemerintah. Dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wah syukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka berharap pemerintah segera membayarkan utang atas PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Menurutnya, utang tetap harus dibayar karena merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun jika pemerintah enggan membayar, Jusuf hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hal itu disampaikan Jusuf setelah memenuhi panggilan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, persoalan utang ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Siapapun presiden yang menjabat, maka itu menjadi tanggung jawab untuk membayarnya. Pasalnya, utang tersebut merupakan utang negara, bukan utang presiden. Jusuf Hamka lantas memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah bersikap kooperatif. Jusuf hanya tinggal menanti keputusan dari bendahara negara untuk melunasi utang. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain memohon, karena merupakan rakyat biasa. Dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Pengusaha Jusuf Hamka mendadak mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Namun pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu enggan menjawab soal tujuan kedatangannya. Jusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam. Ia mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Bos jalan tol itu turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya. Namun Jusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat ditanya awak media soal tujuan kedatangannya, Jusuf Hamka mengaku tak tahu. Tetapi menurut kabar yang diterima Tribun News, Jusuf dijadwalkan akan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Jusuf Hamka menagih utang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu jika sekiranya Jusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang Konflik makin memanas, pengusaha Jusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia bahkan mengajak Sri Mulyani untuk mengadakan konferensi pers bersama. Konferensi pers itu digelar untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Pernyataan itu disampaikan Jusuf Hamka kepada wartawan pada Senin 12 Juni 2023. Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan menyatakan masih mempertimbangkan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menagih utang yang dimiliki pendiri CMNP Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, Jusuf curiga Sri Mulyani diberikan informasi tak benar oleh anak buahnya. Hal itu bertujuan agar pemerintah tidak membayar utang 800 miliar rupiah ke CMNP. Jusuf mengaku kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan yang justru menyerang balik dirinya dengan menuduh punya utang ratusan miliar ke negara. Ia menegaskan bahwa CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah. Jusuf mengatakan hal itu karena perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, ia ingin dipertemukan langsung dengan bendahara negara untuk menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah. Dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah saya ngadu kepada Allah aja.
Bos Jalan Tol Yusuf Hamka mengaku kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara sebesar 800 miliar rupiah yang tak kunjung dibayarkan pemerintah. Diakuinya ia sudah pernah bertemu dengan sang bendahara negara, tetapi dinilai banyak alasan. Pada menurutnya, ia hanya ingin menagih haknya sebagai rakyat. Adapun pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Uang deposito Yusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Jika ditotal keseluruhan utang negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Namun menurut keputusan MA, nominal utang yang harus dibayarkan pemerintah sebesar 179,46 miliar rupiah. Kendati demikian, Yusuf ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam 2 minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang. Yusuf juga kecewa dengan sikap Menko Sri Mulyani yang irit bicara soal utang 800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama, padahal ia telah menyampaikan berkas-berkas utang negara. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbak dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah aja. Ya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan reaksi perihal bos jalan tol Yusuf Hamka yang menagih hutang pemerintah. Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih hutang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya Yusuf Hamka diketahui mengumumkan jika hutang sebesar 800 miliar pemerintah Indonesia padanya belum dilunasi. Bahkan pihak Kemenko Polhukam siap membantu Yusuf Hamka untuk menagih hutang pemerintah. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagih utang kepada pemerintahan sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya 100 kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya, CMNP, tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki utang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya 100 kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Keuangan menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Cilapan mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Lebih lanjut, Ronald juga menjelaskan utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan
oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Sementara itu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau milik dari Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP terseret perkara utang antara pemerintah dengan Yusuf Hamka. Pengusaha jalan tol itu menagih utang ratusan miliar rupiah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dilansir Kompas.com, keluarga Yusuf Hamka merupakan salah satu pemegang saham di CMNP. Sementara pendiri perusahaan tol tersebut adalah Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Namun, ia mundur pada tahun 2003 dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan. Hingga saat ini tidak jelas siapa saja anggota keluarga cendana yang masih berkiprah di CMNP. Jabatan Direktur Utama ditempati oleh anak Tutut, yakni Danti Indriastuti hingga 2016. Adapun utang ini bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang tak kunjung diganti seusai likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Sementara menurut Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah. CMNP tetap tak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Meski begitu, Yusuf Hamka tak menyerah begitu saja. Ia menempuh upaya hukum untuk menagih pembayaran deposito tersebut hingga ke mahkamah. Kementerian Keuangan serang balik Yusuf Hamka soal penagihan hutang pemerintah. Setelah ditagih utang 800 miliar, kini Kemenko buka-bukaan soal hutang Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan atau Kemenko menyatakan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP memiliki hutang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons dari penagihan piutang terhadap CMNP yang diajukan oleh pemiliknya Yusuf Hamka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap 3 entitas grup Citra atau grup CMNP. Namun ia tidak merinci nominal hutang CMNP. Hutang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto Tribunars. Kasus utang piutang pemerintah dengan Yusuf Hamka memanas setelah Kementerian Keuangan menyebut perusahaan grup Citra juga memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Namun pernyataan itu dibantah oleh Yusuf Hamka. Pengusaha tersebut mengklaim Menteri Keuangan salah data yang bersumber dari anak buahnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Babah Alun, CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Oleh karenanya, Yusuf menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI. Apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika nantinya CMNP terbukti memiliki utang BLBI, ia akan mengganti 100 kali lipat. Yusuf Hamka berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Menko, tujuannya untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya Kemenko menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto.
Pengusaha Yusuf Hamka membantah bahwa perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP memiliki utang kepada pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia pun ingin bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meluruskan hal itu karena takut anak buah Kemenkeu salah dalam memberikan data. Diketahui sosok yang menyampaikan adanya utang di perusahaan tersebut ialah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban. Dikutip dari Bangkapos.com, Ronald Silaban menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara sejak bulan Maret 2022. Ia diketahui juga merupakan seorang komisaris di Bank Mandiri. Pria yang lahir di Pekanbaru 23 April 1966 itu juga menjabat sebagai Direktur Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Ia diangkat menjadi Kepala BPPK pada 28 Juni 2018 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ronald juga dinobatkan oleh Sri Mulyani menjadi orang terkaya di Indonesia. Sebab Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu mengelola harta kekayaan sebesar 11.455 triliun rupiah. Namun harta kekayaan tersebut merupakan aset pemerintah pusat. Sementara jumlah kekayaan Ronald sendiri sebesar 53,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2021. Diketahui sebelumnya Ronald Silaban menanggapi soal penagihan piutang terhadap perusahaan CMNP yang diajukan oleh Yusuf Hamka sang pemilik. Ia mengatakan grup Citra yang juga terdapat CMNP di dalamnya memiliki ratusan miliar rupiah ke pemerintah. Ronald menyebut bahwa pihak Kemenkeu masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra tersebut. Namun hal itu pun dibantah oleh Yusuf Hamka yang menantang pemerintah untuk membuktikan utang itu. Jika terbukti CMNP memiliki utang, maka ia bersedia mengganti 100 kali lipat. Pengusaha Yusuf Hamka mengklaim bahwa utang pemerintah adalah 1,25 triliun rupiah jika merujuk pada hitungan Mahkamah Agung. Namun dalam putusan MA menyebut bahwa nominal yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 179,46 miliar rupiah. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu pun mengungkap alasan dibalik utang yang menjadi berkali-kali lipat tersebut. Yusuf Hamka menyebut perkara itu bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun saat krisis moneter di tahun 1998 itu semuanya dilikuidasi. Tetapi sayang uang deposito Yusuf tak dapat dicairkan sampai sekarang karena tudingan bahwa CMNP terafiliasi satu kepemilikan dengan Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan, sehingga denda yang dibayarkan seharusnya 600%. Oleh sebab itu, dari yang pokok utangnya hanya 179 miliar rupiah menjadi 1,25 triliun rupiah ditambah 1 kali bunga lagi. Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud memeras negara. Oleh karenanya, ia hanya meminta 800 miliar saja. Yusuf juga mengatakan dirinya bersyukur pemerintah mengakui adanya utang 179 miliar rupiah. Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Iya kan, kalau memang dibenarkan. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meminta belas kasihan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara terhadap perusahaannya sebesar 800 miliar rupiah. Ia meminta tolong jika memang uang itu merupakan haknya. Yusuf meminta Kemenkeu untuk mengembalikannya. Yusuf menyebut bahwa dirinya hanyalah rakyat biasa yang menuntut haknya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka seusai memenuhi panggilan dari Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Pertemuan yang berlangsung singkat itu, Yusuf hanya menjelaskan duduk perkara permasalahan saja. Selain itu, jika memungkinkan dirinya akan dipanggil lagi dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat diwawancarai awak media, Yusuf meminta belas kasihan terhadap Sri Mulyani. Ia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD sudah kooperatif dalam menangani kasus piutang perusahaannya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yusuf meminta tolong kepada Sri Mulyani
untuk mengembalikan haknya. Dengan wajah memelas, ia menyebut bahwa dirinya hanya rakyat. Jika memang uang ratusan miliar itu dibenarkan sebagai haknya, Yusuf ingin uang itu dikembalikan kepada dirinya. Namun jika bukan merupakan haknya, ia akan mengadu kepada Tuhan dan berusaha ikhlas. Diketahui polemik antara Yusuf Hamka dan Kemenkeu kini tengah menjadi perbincangan, di mana Yusuf Hamka menagih utang negara terhadap perusahaan miliknya PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP. Namun Kemenkeu justru menyebut bahwa induk perusahaan tersebut memiliki utang kepada negara senilai ratusan miliar rupiah. Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah, saya ngadu kepada Allah. Nama Siti Haradijanti Rukmana alias Tutut Soeharto disebut dalam putaran utang piutang Kementerian Keuangan terhadap PT Citra Marga Nusa Pala Persada atau CMNP yang ditagih oleh Yusuf Hamka. CMNP sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Tutut. Lantas seperti apa jejak Tutut di CMNP hingga perusahaan tersebut menagih utang kepada pemerintah? Merunut ke belakang, utang tersebut bermula saat CMNP menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, di mana bank tersebut dimiliki juga oleh Tutut Soeharto. Bank tersebut kemudian ikut berimbas krisis moneter 1998 dan akhirnya mendapatkan suntikan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari pemerintah. Aliran dana BLBI dari negara itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar para pemegang simpanan di bank tersebut. Namun pembayaran untuk CMNP, pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN menolak membayarnya. Alasannya menurut BPPN, perusahaan jalan tol itu kepemilikan sahamnya masih terafiliasi dengan keluarga Cendana. Sementara menurut klaim Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tidak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi pemerintah, CMNP tetap tidak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Hingga saat ini belum jelas bagaimana Tutut Soeharto maupun keluarganya yang mendirikan perusahaan tersebut kemudian tak lagi banyak berkiprah di CMNP. Sosok keluarga Cendana terakhir yang menduduki posisi direksi CMNP adalah Danti Indriastuti Purnamasari yang merupakan anak Tutut Soeharto yang sempat menjabat Direktur Utama CMNP hingga tahun 2016. Tutut juga tercatat sempat menjabat Komisaris Perusahaan hingga kemudian ia mundur pada tahun 2003. Nama Siti Haradijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung ex-presiden RI Soeharto, terseret dalam utang piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya, Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Lantas seperti apa sosok dari Tutut Soeharto sendiri? Putri sulung ex-presiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan 7 yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. Namun setelah Orde Baru tumbang, Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130. Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari PT Cerita Lamtorogung Persada yang bergerak di bidang proyek properti, pengelolaan jalan tol hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat setelah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang piutang dengan Yusuf Hamka.
Awalnya Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Tutut Soeharto sebagai obligor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara. Dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto sebagai obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Diketahui CMNP merupakan perusahaan milik Tutut yang berdiri pada tahun 1978. Selain itu, Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang merupakan bank ditempatkannya dana deposito CMNP juga terafiliasi dengan Tutut. Saat Bank Yama kolaps, seharusnya deposito milik CMNP dibayarkan oleh pemerintah lewat dana bailout BLBI. Namun saat itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional tidak membayarkannya karena CMNP dan Bank Yama terafiliasi nama Tutut. Karena itulah meski sudah ada kesepakatan pembayaran sejak tahun 2016, pelunasan belum dilakukan. Sebelumnya, perkara utang pemerintah kembali mencuat setelah ditagih oleh bos CMNP Jusuf Hamka. Uang senilai 800 miliar rupiah itu bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Nama Haji Muhammad Jusuf Hamka kini tengah menjadi perbincangan publik. Bos jalan tol tersebut menjadi sorotan setelah menagih hutang sebesar 800 miliar kepada pemerintah. Ia bahkan mengaku selama 8 tahun ini telah berupaya menagih hutang tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku tidak ada hasil yang ia dapatkan. Dilansir dari serambinews.com, berikut ini awal mula bos PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, Jusuf Hamka menagih hutang ke pemerintah. Jusuf Hamka menyebut hutang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar 78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun, Bank Yama menjadi salah satu korban krisis moneter pada tahun 1998 sehingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat berbagai perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Pemerintah pun meluncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah hasil dari bantuan likuiditas yang dikenal dengan BLBI yang merupakan bantuan untuk bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan, di mana Bank Yama sendiri saat itu mendapatkan dana talangan dari pemerintah melalui dana BLBI untuk mengembalikan dana nasabah. Namun Jusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tidak dibayarkan karena pemerintah berdalih ada afiliasi perusahaannya dengan perbankan. Sejak saat itu pula, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, Jusuf Hamka kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012. Hasilnya, CMNP menang dan Hamka menyebut pemerintah diminta untuk membayar deposito itu termasuk dengan bunganya. Namun sampai tahun 2015, pemerintah belum juga membayar. Jusuf Hamka mengungkapkan hutang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar. Pemerintah mengakui hutang tersebut dan berjanji akan membayar, namun Kemenku meminta diskon. Seharusnya utang beserta bunganya 400 miliar pada 2015, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar. Namun janji itu tidak juga dipenuhi. Jusuf menyebut hutang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tidak mendapatkan penjelasan.
Menko Polhukam Mahfud MD merespons Yusuf Hamka yang menagih hutang 800 miliar ke pemerintah. Mahfud MD menyarankan agar Yusuf Hamka datang langsung ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Apabila memerlukan bantuan, Mahfud MD juga menyatakan siap membantu Yusuf Hamka. Hal itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD dalam keterangan resminya yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam pada Minggu 11 Juni 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD menjelaskan dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 lalu. Kemudian disusul dengan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022, di mana isinya berupa arahan untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengendalian untuk membayarnya. Sebelumnya, Yusuf Hamka mengaku kecewa dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani karena tidak banyak bicara mengenai utang 800 miliar tersebut. Dikatakan Yusuf Hamka, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama perihal itu. Bahkan Yusuf Hamka mengaku sebelumnya juga sudah pernah bertemu dengan Sri Mulyani dan memberikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut. Sebagai informasi, hutang Yusuf Hamka tersebut berkaitan dengan deposito yang hangus saat krisis keuangan pada tahun 1998 silam. Yusuf Hamka diketahui juga telah menang saat menggugat pemerintah dalam penagihan hutang tersebut pada tahun 2012 lalu. Kemudian pada tahun 2015 sudah ada perjanjian dengan Kemenko akan dibayar dalam jangka waktu 2 minggu setelah tekan perjalanan saat itu. Namun sayangnya sampai saat ini hutang tersebut juga tidak kunjung dibayar. Belum diketahui pasti juga berapa akhirnya hutang yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Versi Yusuf Hamka, hutang yang harus dibayar adalah 800 miliar hingga 1,25 triliun beserta bunga 2% per bulan sejak tahun 1998. Sedangkan versi Kemenko adalah 179,4 miliar mengikuti putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015. Berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Kabar soal pengusaha pos jalan tol Yusuf Hamka tagih utang negara menjadi sorotan publik. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, utang tersebut berhubungan dengan kesepakatan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk dengan pemerintah. Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani pada 2016, pemerintah sepakat membayarkan 179,5 miliar rupiah ke CMNP. Kewajiban pembayaran pemerintah itu bermula dari penempatan deposito CMNP di Bank Yama yang dilikuidasi pada krisis 1998. Kala itu CMNP tidak menerima dana depositonya dari penjaminan pemerintah, sehingga CMNP mengajukan gugatan terhadap pemerintah untuk tetap membayarkan dana depositonya. Gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan sehingga pemerintah harus membayar dana beserta bunga dan denda ke CMNP. Sementara itu pihak Kementerian Keuangan menagih balik utang terhadap Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa CMNP memiliki utang ratusan miliar rupiah ke negara. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban pada Senin 12 Juni lalu. Ronald mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap 3 perusahaan yang terafiliasi dengan CMNP.
Namun dirinya tidak merinci nominal utang CMNP tersebut. Sementara itu Yusuf Hamka membantah pernyataan Kementerian Keuangan yang menagih utang CMNP. Yusuf Hamka mengatakan perusahaannya tidak memiliki utang ke pemerintah terkait PLPI itu. Dirinya bahkan menegaskan siap memberikan 100 miliar rupiah jika memang perusahaannya terbukti berutang dengan pemerintah. Dibayar alhamdulillah, nggak dibayar wasyukurillah, ngadu kepada Allah, udah gitu aja. Ya. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka berharap pemerintah segera membayarkan utang atas PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP. Menurutnya, utang tetap harus dibayar karena merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun jika pemerintah enggan membayar, Yusuf hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Hal itu disampaikan Yusuf setelah memenuhi panggilan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 13 Juni. Menurutnya, persoalan utang ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Siapapun presiden yang menjabat, maka itu menjadi tanggung jawab untuk membayarnya. Pasalnya, utang tersebut merupakan utang negara, bukan utang presiden. Yusuf Hamka lantas memohon kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Mahfud MD sudah bersikap kooperatif. Yusuf hanya tinggal menanti keputusan dari bendahara negara untuk melunasi utang. Ia mengaku tak bisa berbuat banyak selain memohon, karena merupakan rakyat biasa. Dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Pengusaha Yusuf Hamka mendadak mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Namun pria yang akrab dipanggil Babah Alun itu enggan menjawab soal tujuan kedatangannya. Yusuf Hamka tiba sekira pukul 11.40 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko Polhukam. Ia mengenakan batik warna biru dengan masker kuning di wajahnya. Bos jalan tol itu turun dari mobil dan langsung menyapa para wartawan yang menghampiri mobilnya. Namun Yusuf tak menjelaskan maksud kehadirannya di kantor Kemenko Polhukam. Ia langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Saat ditanya awak media soal tujuan kedatangannya, Yusuf Hamka mengaku tak tahu. Tetapi menurut kabar yang diterima Tribun News, Yusuf dijadwalkan akan bertemu dengan Sekretaris Kemenko Polhukam. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih utang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyebut Kementerian Pimpinan Sri Mulyani wajib membayarnya. Mahfud kemudian mengatakan pihak Kemenko Polhukam siap membantu jika sekiranya Yusuf membutuhkan bantuan teknis seperti surat dan lain-lain. Jadi lebih lengkapnya nanti insya Allah saya akan dipanggil Pak Mahfud, apakah hari ini, apakah besok, nanti saya juga nggak tahu. Ya nanti dengar dari Pak Mahfud. Dan menurut saya, ya kata-kata saya terakhir, Indonesia tercinta memerlukan pemimpin-pemimpin yang seperti Pak Mahfud MD, ya, orang yang Konflik makin memanas, pengusaha Yusuf Hamka meminta dipertemukan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia bahkan mengajak Sri Mulyani untuk mengadakan konferensi pers bersama. Konferensi pers itu digelar untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Pernyataan itu disampaikan Yusuf Hamka kepada wartawan pada Senin 12 Juni 2023. Permintaan itu disampaikan setelah Kementerian Keuangan menyatakan masih mempertimbangkan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menagih utang yang dimiliki pendiri CMNP Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dilansir dari Kompas.com pada Selasa 13 Juni, Yusuf curiga Sri Mulyani diberikan informasi tak benar oleh anak buahnya. Hal itu bertujuan agar pemerintah tidak membayar utang 800 miliar rupiah ke CMNP. Yusuf mengaku kecewa dengan sikap Kementerian Keuangan yang justru menyerang balik dirinya dengan menuduh punya utang ratusan miliar ke negara. Ia menegaskan bahwa CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah. Yusuf mengatakan hal itu karena perseroan tidak dimiliki oleh Tutut dan merupakan perusahaan terbuka. Oleh karenanya, ia ingin dipertemukan langsung dengan bendahara negara untuk menyelesaikan permasalahan terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah. Dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan, kalau enggak ya udahlah saya ngadu kepada Allah aja.
Bos Jalan Tol Yusuf Hamka mengaku kecewa kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara sebesar 800 miliar rupiah yang tak kunjung dibayarkan pemerintah. Diakuinya ia sudah pernah bertemu dengan sang bendahara negara, tetapi dinilai banyak alasan. Pada menurutnya, ia hanya ingin menagih haknya sebagai rakyat. Adapun pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Uang deposito Yusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Jika ditotal keseluruhan utang negara mencapai 1,25 triliun rupiah. Namun menurut keputusan MA, nominal utang yang harus dibayarkan pemerintah sebesar 179,46 miliar rupiah. Kendati demikian, Yusuf ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam 2 minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang. Yusuf juga kecewa dengan sikap Menko Sri Mulyani yang irit bicara soal utang 800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama, padahal ia telah menyampaikan berkas-berkas utang negara. Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat, ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, Mbak dikembalikan, kalau enggak ya udah, saya ngadu kepada Allah aja, ya. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan reaksi perihal bos jalan tol Yusuf Hamka yang menagih hutang pemerintah. Mahfud MD mempersilahkan Yusuf Hamka menagih hutang pemerintah ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya Yusuf Hamka diketahui mengumumkan jika hutang sebesar 800 miliar pemerintah Indonesia padanya belum dilunasi. Bahkan pihak Kemenko Polhukam siap membantu Yusuf Hamka untuk menagih hutang pemerintah. Meski demikian, Mahfud merasa Yusuf tak perlu sampai membutuhkan memo dari Menko Polhukam. Ia menyebut Yusuf hanya perlu menyampaikan perkataannya yang mana merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Pengusaha Yusuf Hamka belakangan menagih utang kepada pemerintahan sebesar 800 miliar rupiah karena deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur tak kunjung diganti. Namun kini Kementerian Keuangan menyebut bahwa entitas CMNP memiliki utang ratusan miliar ke negara. Yusuf Hamka pun menantang akan menggantinya 100 kali lipat jika terbukti perusahaannya berutang. Dikutip dari Kompas.com, Yusuf Hamka menegaskan bahwa perusahaannya, CMNP, tidak memiliki utang ke pemerintahan terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan yang bersih dari utang. Meski begitu, Yusuf mengatakan tidak mengetahui dengan grup Citra yang lain apakah memiliki utang atau tidak. Menurutnya, apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika terbukti memiliki utang, maka Yusuf Hamka akan menggantinya 100 kali lipat. Untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah, Yusuf Hamka meminta untuk dapat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya diketahui bahwa Kementerian Keuangan menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Cilapan mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Lebih lanjut, Ronald juga menjelaskan utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau
atau Tutut Soeharto. Sementara itu, Yusuf Hamka menegaskan bahwa CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau milik dari Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP terseret perkara utang antara pemerintah dengan Yusuf Hamka. Pengusaha jalan tol itu menagih utang ratusan miliar rupiah kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Dilansir Kompas.com, keluarga Yusuf Hamka merupakan salah satu pemegang saham di CMNP. Sementara pendiri perusahaan tol tersebut adalah Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Namun, ia mundur pada tahun 2003 dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan. Hingga saat ini tidak jelas siapa saja anggota keluarga Cendana yang masih berkiprah di CMNP. Jabatan Direktur Utama ditempati oleh anak Tutut, yakni Danti Indriastuti hingga 2016. Adapun utang ini bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang tak kunjung diganti seusai likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Sementara menurut Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi oleh pemerintah. CMNP tetap tak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Meski begitu, Yusuf Hamka tak menyerah begitu saja. Ia menempuh upaya hukum untuk menagih pembayaran deposito tersebut hingga ke mahkamah. Kementerian Keuangan serang balik Yusuf Hamka soal penagihan hutang pemerintah. Setelah ditagih utang 800 miliar, kini Kemenko buka-bukaan soal hutang Yusuf Hamka. Kementerian Keuangan atau Kemenko menyatakan PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP memiliki hutang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons dari penagihan piutang terhadap CMNP yang diajukan oleh pemiliknya Yusuf Hamka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan bahwa hutang tersebut berkaitan dengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI terhadap 3 entitas grup Citra atau grup CMNP. Namun ia tidak merinci nominal hutang CMNP. Hutang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto Tribunars. Kasus utang piutang pemerintah dengan Yusuf Hamka memanas setelah Kementerian Keuangan menyebut perusahaan grup Citra juga memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah. Namun pernyataan itu dibantah oleh Yusuf Hamka. Pengusaha tersebut mengklaim Menteri Keuangan salah data yang bersumber dari anak buahnya. Menurut pria yang akrab dipanggil Babah Alun, CMNP merupakan perusahaan terbuka yang bukan merupakan bagian atau dimiliki oleh Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Oleh karenanya, Yusuf menegaskan CMNP tidak memiliki utang ke pemerintah berkaitan dengan BLBI. Apabila CMNP memang memiliki utang ke negara, seharusnya pemerintah melakukan penagihan ke perseroan. Ia pun menantang pemerintah untuk membuktikan utang yang dimaksud. Jika nantinya CMNP terbukti memiliki utang BLBI, ia akan mengganti 100 kali lipat. Yusuf Hamka berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Menko, tujuannya untuk meluruskan permasalahan antara CMNP dan pemerintah. Ia khawatir bendahara negara mendapatkan informasi yang salah dari jajarannya. Sebelumnya Kemenko menyatakan entitas CMNP memiliki utang senilai ratusan miliar rupiah kepada negara. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenko, Rional Silaban mengatakan utang tersebut berkaitan dengan dana BLBI terhadap 3 entitas grup Citra. Utang itu berasal ketika CMNP masih dikendalikan oleh orang yang sama dengan pengendali Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto.
Pengusaha Yusuf Hamka membantah bahwa perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP memiliki utang kepada pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia pun ingin bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meluruskan hal itu karena takut anak buah Kemenkeu salah dalam memberikan data. Diketahui sosok yang menyampaikan adanya utang di perusahaan tersebut ialah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Ronald Silaban. Dikutip dari Bangkapos.com, Ronald Silaban menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara sejak bulan Maret 2022. Ia diketahui juga merupakan seorang komisaris di Bank Mandiri. Pria yang lahir di Pekanbaru 23 April 1966 itu juga menjabat sebagai Direktur Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Ia diangkat menjadi Kepala BPPK pada 28 Juni 2018 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ronald juga dinobatkan oleh Sri Mulyani menjadi orang terkaya di Indonesia. Sebab Direktur Jenderal Kekayaan Negara itu mengelola harta kekayaan sebesar 11.455 triliun rupiah. Namun harta kekayaan tersebut merupakan aset pemerintah pusat. Sementara jumlah kekayaan Ronald sendiri sebesar 53,3 miliar rupiah berdasarkan LHKPN 2021. Diketahui sebelumnya Ronald Silaban menanggapi soal penagihan piutang terhadap perusahaan CMNP yang diajukan oleh Yusuf Hamka sang pemilik. Ia mengatakan grup Citra yang juga terdapat CMNP di dalamnya memiliki ratusan miliar rupiah ke pemerintah. Ronald menyebut bahwa pihak Kemenkeu masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan grup Citra tersebut. Namun hal itu pun dibantah oleh Yusuf Hamka yang menantang pemerintah untuk membuktikan utang itu. Jika terbukti CMNP memiliki utang, maka ia bersedia mengganti 100 kali lipat. Pengusaha Yusuf Hamka mengklaim bahwa utang pemerintah adalah 1,25 triliun rupiah jika merujuk pada hitungan Mahkamah Agung. Namun dalam putusan MA menyebut bahwa nominal yang dibayarkan pemerintah hanya sebesar 179,46 miliar rupiah. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu pun mengungkap alasan dibalik utang yang menjadi berkali-kali lipat tersebut. Yusuf Hamka menyebut perkara itu bermula dari uang deposito perusahaannya PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP di Bank Yakin Makmur alias Yama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun saat krisis moneter di tahun 1998 itu semuanya dilikuidasi. Tetapi sayang uang deposito Yusuf tak dapat dicairkan sampai sekarang karena tudingan bahwa CMNP terafiliasi satu kepemilikan dengan Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Ia lantas mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di MA pada tahun 2015. Yusuf menyebut putusan MA mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2%. Dari tahun 1998 hingga 2023 sudah 25 tahun yang terdapat 300 bulan, sehingga denda yang dibayarkan seharusnya 600%. Oleh sebab itu, dari yang pokok utangnya hanya 179 miliar rupiah menjadi 1,25 triliun rupiah ditambah 1 kali bunga lagi. Meski begitu, Yusuf menegaskan bahwa dirinya bukan bermaksud memeras negara. Oleh karenanya, ia hanya meminta 800 miliar saja. Yusuf juga mengatakan dirinya bersyukur pemerintah mengakui adanya utang 179 miliar rupiah. Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Iya kan, kalau memang dibenarkan. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka meminta belas kasihan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait utang negara terhadap perusahaannya sebesar 800 miliar rupiah. Ia meminta tolong jika memang uang itu merupakan haknya. Yusuf meminta Kemenkeu untuk mengembalikannya. Yusuf menyebut bahwa dirinya hanyalah rakyat biasa yang menuntut haknya. Hal itu diungkapkan oleh Yusuf Hamka seusai memenuhi panggilan dari Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam pada Selasa 13 Juni 2023. Pertemuan yang berlangsung singkat itu, Yusuf hanya menjelaskan duduk perkara permasalahan saja. Selain itu, jika memungkinkan dirinya akan dipanggil lagi dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat diwawancarai awak media, Yusuf meminta belas kasihan terhadap Sri Mulyani. Ia menerangkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD sudah kooperatif dalam menangani kasus piutang perusahaannya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Yusuf meminta tolong kepada Sri Mulyani untuk mengembalikan haknya.
Dengan wajah memelas, ia menyebut bahwa dirinya hanya rakyat. Jika memang uang ratusan miliar itu dibenarkan sebagai haknya, Yusuf ingin uang itu dikembalikan kepada dirinya. Namun jika bukan merupakan haknya, ia akan mengadu kepada Tuhan dan berusaha ikhlas. Diketahui polemik antara Yusuf Hamka dan Kemenkeu kini tengah menjadi perbincangan, di mana Yusuf Hamka menagih utang negara terhadap perusahaan miliknya PT Citra Mariga Nusapala Persada atau CMNP. Namun Kemenkeu justru menyebut bahwa induk perusahaan tersebut memiliki utang kepada negara senilai ratusan miliar rupiah. Tidak ada, Bu Menteri, ya saya cuma mohon belas kasihan Bu Menteri. Pak Jokowi itu sudah kooperatif, Pak Menko Polhukam sudah kooperatif. Mbak Bu Menteri, saya minta tolong, saya cuma rakyat. Ya kan, kalau memang dibenarkan itu hak saya, mau dikembalikan. Kalau enggak, ya udahlah, saya ngadu kepada Allah. Nama Siti Haradijanti Rukmana alias Tutut Soeharto disebut dalam putaran utang piutang Kementerian Keuangan terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP yang ditagih oleh Yusuf Hamka. CMNP sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh Tutut. Lantas seperti apa jejak Tutut di CMNP hingga perusahaan tersebut menagih utang kepada pemerintah? Merunut ke belakang, utang tersebut bermula saat CMNP menyimpan uangnya dalam bentuk deposito di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, di mana bank tersebut dimiliki juga oleh Tutut Soeharto. Bank tersebut kemudian ikut berimbas krisis moneter 1998 dan akhirnya mendapatkan suntikan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari pemerintah. Aliran dana BLBI dari negara itu kemudian sebagian dipakai untuk membayar para pemegang simpanan di bank tersebut. Namun pembayaran untuk CMNP, pemerintah melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN menolak membayarnya. Alasannya menurut BPPN, perusahaan jalan tol itu kepemilikan sahamnya masih terafiliasi dengan keluarga Cendana. Sementara menurut klaim Yusuf Hamka, CMNP kala itu sudah berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, sehingga alasan pemerintah enggan membayar deposito milik CMNP di Bank Yama tidak bisa diterima. Hingga kemudian Bank Yama dilikuidasi pemerintah, CMNP tetap tidak bisa menarik depositonya di bank tersebut. Hingga saat ini belum jelas bagaimana Tutut Soeharto maupun keluarganya yang mendirikan perusahaan tersebut kemudian tak lagi banyak berkiprah di CMNP. Sosok keluarga Cendana terakhir yang menduduki posisi direksi CMNP adalah Danti Indriastuti Purnamasari yang merupakan anak Tutut Soeharto yang sempat menjabat Direktur Utama CMNP hingga tahun 2016. Tutut juga tercatat sempat menjabat Komisaris Perusahaan hingga kemudian ia mundur pada tahun 2003. Nama Siti Haradijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, putri sulung ex-presiden RI Soeharto, terseret dalam utang piutang Kementerian Keuangan dengan pengusaha Yusuf Hamka. Pasalnya, Tutut menjadi salah satu obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI ketika krisis moneter melanda Indonesia. Lantas seperti apa sosok dari Tutut Soeharto sendiri? Putri sulung ex-presiden Soeharto ini lahir di Jakarta pada 23 Januari 1949. Selama masa Orde Baru, Tutut pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan 7 yang merupakan kabinet pemerintahan Soeharto yang terakhir. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar sejak 1 Oktober 1992 hingga 14 Maret 1998. Namun setelah Orde Baru tumbang, Tutut memilih menarik diri dari panggung politik. Ia juga pernah masuk dalam deretan orang terkaya di Indonesia dengan menduduki posisi 130. Anak tertua Pak Harto ini dikabarkan mengantongi kekayaan mencapai 205 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Kekayaannya berasal dari PT Cerita Lamtorogung Persada yang bergerak di bidang proyek properti,
pengelolaan jalan tol hingga investasi. Saat ini namanya kembali mencuat setelah disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani soal utang piutang dengan Jusuf Hamka. Awalnya Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Tutut Soeharto sebagai obligor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap alasan mengapa utang pemerintah terhadap PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP belum juga dibayarkan. Sri Mulyani menyadari betul kewajiban pemerintah untuk membayarkan utang ke CMNP sudah berkekuatan hukum. Namun di sisi lain pihaknya perlu melihat kepentingan negara. Dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang terafiliasi Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto sebagai obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia. Diketahui CMNP merupakan perusahaan milik Tutut yang berdiri pada tahun 1978. Selain itu, Bank Yakin Makmur atau Bank Yama yang merupakan bank ditempatkannya dana deposito CMNP juga terafiliasi dengan Tutut. Saat Bank Yama kolaps, seharusnya deposito milik CMNP dibayarkan oleh pemerintah lewat dana bailout BLBI. Namun saat itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional tidak membayarkannya karena CMNP dan Bank Yama terafiliasi nama Tutut. Karena itulah meski sudah ada kesepakatan pembayaran sejak tahun 2016, pelunasan belum dilakukan. Sebelumnya, perkara utang pemerintah kembali mencuat setelah ditagih oleh bos CMNP Jusuf Hamka. Uang senilai 800 miliar rupiah itu bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama yakni Tutut Soeharto. Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Nama Haji Muhammad Jusuf Hamka kini tengah menjadi perbincangan publik. Bos jalan tol tersebut menjadi sorotan setelah menagih hutang sebesar 800 miliar kepada pemerintah. Ia bahkan mengaku selama 8 tahun ini telah berupaya menagih hutang tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun ia mengaku tidak ada hasil yang ia dapatkan. Dilansir dari serambinews.com, berikut ini awal mula bos PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP, Jusuf Hamka menagih hutang ke pemerintah. Jusuf Hamka menyebut hutang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar 78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Namun, Bank Yama menjadi salah satu korban krisis moneter pada tahun 1998 sehingga mengalami kebangkrutan. Krisis keuangan yang menerpa Indonesia saat itu membuat berbagai perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Pemerintah pun meluncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan. Dari hal itulah hasil dari bantuan likuiditas yang dikenal dengan BLBI yang merupakan bantuan untuk bank agar bisa membayar kepada deposan-deposan, di mana Bank Yama sendiri saat itu mendapatkan dana talangan dari pemerintah melalui dana BLBI untuk mengembalikan dana nasabah. Namun Jusuf Hamka mengatakan deposito CMNP tidak dibayarkan karena pemerintah berdalih ada afiliasi perusahaannya dengan perbankan. Sejak saat itu pula, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Karena tak kunjung mendapatkan kejelasan, Jusuf Hamka kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada tahun 2012. Hasilnya, CMNP menang dan Hamka menyebut pemerintah diminta untuk membayar deposito itu termasuk dengan bunganya. Namun sampai tahun 2015, pemerintah belum juga membayar. Jusuf Hamka mengungkapkan hutang pemerintah membengkak dengan bunganya menjadi 400 miliar. Pemerintah mengakui hutang tersebut dan berjanji akan membayar, namun Kemenku meminta diskon. Seharusnya utang beserta bunganya 400 miliar pada 2015, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar 170 miliar. Namun janji itu tidak juga dipenuhi.
Yusuf menyebut hutang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tidak mendapatkan penjelasan. Menko Polhukam Mahfud MD merespons Yusuf Hamka yang menagih hutang 800 miliar ke pemerintah. Mahfud MD menyarankan agar Yusuf Hamka datang langsung ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Apabila memerlukan bantuan, Mahfud MD juga menyatakan siap membantu Yusuf Hamka. Hal itu disampaikan langsung oleh Mahfud MD dalam keterangan resminya yang diunggah di YouTube Kemenko Polhukam pada Minggu 11 Juni 2023. Dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD menjelaskan dirinya memang sudah ditugasi oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengkoordinasi pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei 2022 lalu. Kemudian disusul dengan keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2022 pada tanggal 30 Juni 2022, di mana isinya berupa arahan untuk meneliti kembali